Usai menetapkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi, kali ini Kejaksaan Negeri Karo kembali menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo, Radius Tarigan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan areal pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Penetapan tersangka ini pun dilakukan usai penyidik dari Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mencari alat bukti adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Dari hasil pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Karo, tersangka pada saat itu merupakan pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karo. Pada proyek pengelolaan areal pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo pada tahun 2019 dengan pagu anggaran sekitar 3 miliar. Dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya kerugian negara mencapai angka 500 juta, di mana proyek pengerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Karo telah menetapkan satu orang tersangka terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi areal pemakaman umum di Desa Salit, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, tahun anggaran 2019 dengan nilai anggaran sebesar 3.030.322.000. Dan telah ditetapkan tadi tersangka adalah PPK dengan inisial RT. Kita tetapkan tersangka, selanjutnya penyidik tadi telah melakukan penahanan terhadap tersangka RT selama 20 hari terhitung sejak hari ini. Dan pasal sangkaan yang digunakan oleh penyidik adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukumannya, Pak? Dengan ancaman hukuman 20 tahun. Usai dilakukan pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, Radius Tarigan pun langsung dikirim dan dititipkan di rumah tahanan kelas 2B Kabanjahe sambil menjalani pemeriksaan lanjutan sebelum menuju meja persidangan. Dalam kasus tindak pidana korupsi ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru lainnya, dan atas perbuatannya tersangka pun terancam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bayu Pramana melaporkan.